salah satu pertempuran yang paling menentukan dan penting dalam sejarah Islam. Kemenangan di atas kemenangan, Fathul Futuh. Setelah pertempuran ini, Anda tidak lagi menemukan kekaisaran Persia di peta dunia. Dengan kemenangan ini, negara Sasanid atau kekaisaran Persia yang dahulu mendominasi dunia akhirnya jatuh. Inilah pertempuran Nahawan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Pertempuran Nahawan. Pertempuran ini terjadi setelah pertempuran Qadisiyah pada tahun ke-15 Hijriah dan kemenangan kaum muslim dalam penaklukan Irak. Kala itu panglima perang Persia, Rustum, terbunuh. Dengan kekalahan Persia dalam pertempuran itu, pintu dakwah pun terbuka lebar bagi umat Islam di tanah Persia, karena Irak adalah pusat peradaban Persia di Timur Tengah. Kemudian usaha perluasan wilayah Islam dilanjutkan di wilayah Persia. Umat Islam akhirnya berhasil menaklukkan Al-Madain, Jalaulah, Helwan, Tikrit, Mosul, Qorqisah, Hit dan Masdan, Al-Abla, Basro dan Al-Ahwas, hingga pengaruh kekaisaran semakin menurun. Orang-orang Persia dan tentara Persia pun bergerak mundur ke bagian barat dari tanah Persia. Kemenangan-kemenangan umat Islam menimbulkan ketidakstabilan di dalam bekas wilayah kekaisaran Persia. Banyak dari orang Persia merasa bahwa kekuasaan umat Islam di wilayah tersebut ilegal, dan banyak terjadi pemberontakan terhadap penguasa Muslim di wilayah-wilayah tersebut. Dan orang-orang Persia pun selalu bersiap-siap untuk merebut kembali tanah mereka dan melanjutkan perang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Saya berharap ada gunung api di antara kami dan orang-orang Persia, sehingga mereka tidak bisa mencapai kita dan kita tidak sampai kepada mereka." Umat Islam tidak akan bisa mematahkan harapan kekaisaran Persia untuk bangkit lagi selama mereka memiliki gagasan untuk menjaga kelangsungan kekaisaran Persia melalui pewaris tahta Persia. Pewaris tahta kekaisaran Persia kala itu masih hidup, yang pada saat itu pewaris tahta kekaisaran Persia ialah Pangeran Yezdegerd. Dialah sang Khosrow Faris atau penguasa Persia. Maka penduduk wilayah Persia kemudian menulis surat kepada Yezdegerd untuk mengundangnya untuk bertarung dan mengembalikan pamor negara Persia. Yezdegerd akhirnya mengumpulkan dan menyatukan pasukannya untuk melakukan penyerangan yang mematikan bagi umat Islam. Yezdegerd juga menanggapi aspirasi orang-orang Persia dengan memanggil pasukannya dari kota-kota Persia lainnya untuk memobilisasi tentara gabungan kekaisaran Persia. Dan mereka semua pun bergerak ke Nahawan. Sejarah mencatat bahwa tentara Persia berjumlah 150.000 prajurit. Maka informasi ini pun sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dari salah satu pengikutnya. Akhirnya umat Islam berbicara kepada Amirul Mukminin, menjelaskan tentang usaha kekaisaran Persia untuk mempersiapkan perang melawan umat Muslim. Umar memandang situasi tersebut dengan serius. Jika Umar tidak mempersiapkan pasukan, mungkin orang-orang Persia akan mengalahkan mereka. Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian mengadakan pertemuan dengan para sahabat untuk mendengarkan pendapat para sahabat. Dan akhirnya dengan suara bulat para sahabat dan Umar sepakat untuk segera mengambil inisiatif. Kemudian Umar bin Khattab segera menentukan pemimpin pasukan Muslim yang akan memimpin pertempuran dengan pasukan Persia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengangkat Nu'man bin Mukrin al-Muzni sebagai panglima tentara Muslim. Nu'man bin Mukrin al-Muzni kemudian berjalan ke Nahawan bersama para pasukannya untuk menghadapi pasukan Persia. Pasukan Nu'man juga diperkuat dengan pasukan dari kota Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Selain itu, pasukan Muslim juga diperkuat oleh sepertiga pasukan Kufah dan pasukan dari Basrah. Umat Islam pun membuat rencana strategi perang, dan untuk mengantisipasi kematian Nu'man bin Mukrin dalam perang, umat Islam mempersiapkan 7 prajurit terbaik untuk menjadi pengganti Nu'man bin Mukrin jika Nu'man wafat. Maka pada tahun 21 Hijriah, bertepatan dengan tahun 642 Masehi, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Nu'man bergerak ke negeri Persia untuk menghadapi pertempuran yang menentukan melawan kekaisaran Persia.
Pilihannya hanya dua, antara kekaisaran Persia yang menyingkir atau umat Islam yang menyingkir dari wilayah Persia. Saat pasukan Muslim sudah memasuki wilayah Persia, Nu'man mulai menyebarkan mata-mata agar pasukan Muslim tidak dikejutkan dengan serangan-serangan mendadak dari pasukan Persia. Ketika pasukan Muslim telah mencapai kota Asbidan yang berjarak 9 mil dari Nahawan, mereka pun berkemah dan menetap di tempat tersebut. Jumlah pasukan Muslim saat itu mencapai 30.000 prajurit. Dan di sisi yang lainnya ada Persia di Nahawan di bawah kepemimpinan Firzan, dan mereka melindungi seluruh jalur masuk Nahawan sepenuhnya dengan parit. Awal pertempuran. Dan setelah pasukan Muslim siap untuk menghadapi perang, Nu'man bin Mukrin akhirnya memulai pertempuran Nahawan di hari Rabu. Pasukan Muslim berbaris di hadapan benteng Nahawan. Pertempuran pun dimulai dan kedua pasukan bertemu di medan pertempuran. Pada hari itu terjadi pertempuran yang sengit antara kaum Muslimin dan pasukan Persia, di mana saat itu jumlah pasukan Persia adalah 5 kali jumlah pasukan Muslim, dan terkadang mereka berlindung di parit mereka dan menggunakan parit-parit tersebut untuk membuat pasukan Muslim terkejut dengan serangan-serangan yang tiba-tiba. Pertempuran itu terus berlanjut hingga malam hari, dan di malam hari para tentara kembali ke markas mereka masing-masing setelah melalui pertempuran yang sangat sengit. Hari kedua, dan ketika fajar pada hari Kamis, kedua pasukan pun berbaris dan mulai bertarung lagi. Allahu Akbar, suara takbir diteriakkan umat Islam. Pada hari itu pasukan Persia menyaksikan kesabaran yang luar biasa dari umat Islam. Pertempuran hari itu adalah pertempuran yang sangat dahsyat antara kedua pasukan, sampai akhirnya pasukan Persia menyadari bahwa situasi tersebut tidak akan bertahan lama, dan pasukan Persia mulai berpikir bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan semangat juang pasukan Muslim, dan jika pertarungan dilanjutkan, maka pasukan Muslim akan menang. Meskipun pasukan kekaisaran Persia jauh lebih besar dalam hal jumlah, namun yang terjadi di medan pertempuran sebaliknya, pasukan Muslim mendominasi jalannya pertempuran. Selain itu, semangat juang dan antusiasme pasukan Muslim tidak mampu ditandingi oleh pasukan Persia. Setelah hari itu berakhir, pertempuran di hari kedua pun berakhir, dan kedua pasukan mundur kembali. Pasukan Muslim kembali ke tenda mereka, dan pasukan Persia mundur ke benteng mereka di Nahawan. Hari ketiga. Di hari ketiga, pasukan Muslim sudah bersiap-siap untuk berperang pada hari Jumat. Pasukan Persia tidak keluar dari benteng mereka. Pasukan Muslim tidak menemukan satu orang pun di luar benteng. Para pasukan Persia berlindung di dalam benteng, di balik tembok-tembok tinggi yang sangat kokoh. Seakan pasukan Persia enggan untuk terlibat dalam perang yang panjang dengan umat Islam. Maka selanjutnya pasukan Muslim mengepung benteng Nahawan, hingga akhirnya Firzan, panglima pasukan Persia, mengirimkan seorang utusan bernama Bindar kepada Nu'man. Saat itu Bindar meminta Nu'man untuk mengirim utusan kepada mereka untuk melakukan negosiasi damai. Nu'man pun setuju dan dia pun mengirim kepada mereka Al-Mughirah bin Syu'bah, salah satu tokoh umat Islam yang terkenal cerdas. Negosiasi pun gagal. Pasukan Persia masih berbangga dengan apa yang mereka punya. Pasukan Persia pun menawarkan harta kepada pasukan Muslim agar pasukan Muslim mau berdamai dan mundur dari Nahawan. Tawaran itu ditolak oleh pasukan Muslim dengan tegas. Orang Persia meyakini bahwa umat Islam tidak akan sabar dalam melakukan pengepungan karena Nahawan berada di daerah pegunungan tinggi, dan benteng Nahawan terletak di gunung tertinggi dan dikelilingi oleh parit. Jika pasukan Muslim berhasil melewati parit, pasukan Persia dapat naik ke puncak benteng dan menghujani pasukan Muslim dengan panah mereka, sehingga mereka dapat tetap aman di benteng tanpa harus bertarung dengan susah payah. Pengepungan itu dilakukan bertepatan dengan musim dingin. Angin musim dingin sangat kencang di daerah pegunungan yang tinggi tersebut. Sedangkan orang-orang Muslim adalah orang-orang gurun. Mereka tidak terbiasa dengan cuaca dingin yang ada di Nahawan. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar pasukan Muslim tidak akan mampu bertahan terlalu lama dalam pengepungan. Tapi orang-orang Persia mereka bisa pergi jika mereka mau, dan mereka bisa kembali ke benteng jika mereka mau. Saat itu tidak ada yang tahu sampai kapan pengepungan akan berlangsung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengepungan yang sangat sulit bagi umat Islam. Pengepungan berlangsung selama sebulan. Dengan sabar pasukan Muslim menunggu kemenangan dan pertolongan dari Allah.
Kemudian Nu'man mengumpulkan umat Islam untuk meminta pendapat para pemimpin pasukan muslim. Nu'man meminta pendapat para sahabatnya mengenai bagaimana cara memenangkan peperangan dan pengepungan agar pengepungan tidak memakan waktu terlalu lama sehingga menjadi berat bagi pasukan muslim dan dapat membahayakan keselamatan pasukan muslim. Diskusi pun dimulai di antara mereka. Mereka berusaha untuk menemukan cara bagaimana mengeluarkan para pasukan Persia dari dalam benteng. Mereka terus bertukar pendapat dan berdiskusi sampai akhirnya Tulaihah al-Asadi berbicara. Dia menyarankan agar umat Islam berpura-pura untuk menarik mundur seluruh pasukan muslim. Lalu selanjutnya umat Islam mengirimkan sebuah pasukan kecil yang terdiri dari prajurit-prajurit terbaik mereka untuk maju ke depan benteng, untuk memancing pasukan Persia untuk keluar dari benteng mereka. Sementara pasukan utama bersembunyi di belakang gunung dan kemudian menunggu pasukan Persia keluar dari benteng mereka. Sehingga pasukan Persia akan berpikir bahwa sebagian pasukan muslim telah mundur, dan saat melihat pasukan muslim yang muncul di hadapan mereka hanya berjumlah sedikit, orang-orang Persia tidak akan takut untuk keluar dari benteng mereka. Dan ketika semua pasukan Persia sudah keluar dari benteng mereka dan mendekat ke arah pasukan muslim yang berjumlah sedikit tersebut, pasukan muslim yang berjumlah lebih sedikit akan kabur mundur ke belakang. Sementara itu pasukan muslim yang jumlahnya lebih besar akan keluar dari persembunyian dan menyerang pasukan Persia dengan tiba-tiba. Maka setelah itu pasukan muslim dapat menghabisi pasukan Persia dengan lebih mudah. Akhirnya pasukan muslim sepakat dan setuju dengan strategi ini. Meskipun kedengarannya sederhana, namun aplikasi dan prakteknya tidak mudah. Sebagaimana kita ketahui, pasukan Persia jumlah mereka sangat besar dan menggerakkan seluruh pasukan muslim untuk mundur dan kemudian menantang mereka dengan sebuah pasukan kecil membutuhkan kecermatan. Ini membutuhkan rencana yang solid dan kepemimpinan yang kuat. Jika tidak, maka pasukan muslim akan menjadi mangsa yang dapat diterkam oleh pasukan Persia dengan mudah dan bisa jadi kemenangan malah menjadi milik orang-orang Persia. Maka Nu'man mulai mengatur rencananya dan mulai mempersiapkan pasukan muslim untuk menarik diri mereka dan mundur dari medan pertempuran. Maka umat Islam memilih pemimpin yang brilian untuk memimpin pasukan kecil yang akan memancing pasukan Persia untuk keluar, yaitu Al-Qa'qa' bin Amr at-Tamimi. Dia adalah seorang ksatria hebat dan telah menyaksikan kekalahan pasukan-pasukan Persia dalam perang-perang penting. Dia adalah seorang prajurit yang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digambarkan sebagai la yuhzamu jaisun fihi misla haza. Tidak akan dikalahkan pasukan yang di dalamnya ada prajurit seperti Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' juga diperkuat dengan pasukan terbaik dan pemanah-pemanah ulung. Nu'man pun mulai mengatur barisan tentara di balik pegunungan untuk mempersiapkan jebakan agar pasukan muslim siap untuk menghadapi pasukan Persia yang keluar dari benteng mereka. Yang jumlahnya berkali-kali lipat jumlah mereka. Pelaksanaan rencana jebakan. Dan di hari Jumat saat fajar menyingsing, Al-Qa'qa' bergerak bersama pasukan kecilnya mendekati pintu benteng Nahawan. Tanah di belakang pasukan kecil ini telah kosong dan bersamanya Al-Qa'qa' ditemani oleh para pemanah ulung dan para ksatria terkemuka pasukan muslim. Maka orang-orang Persia pun berpikir bahwa pasukan muslim telah mundur. Pasukan kecil ini memulai pertempuran dengan menembakkan anak-anak panah ke arah benteng. Keakuratan tembakan panah mereka mampu membuat anak-anak panah pasukan muslim terbang dan masuk ke dalam benteng. Pasukan Persia pun bergerak cepat untuk melindungi diri mereka dari para penembak. Pasukan Persia juga menghujani pasukan muslim dengan anak panah. Hingga akhirnya sesuai rencana, pasukan Persia keluar dari benteng memanfaatkan mundurnya pasukan muslim. Maka pertempuran pun dimulai. Dan kedua pasukan bertemu dalam medan pertempuran. Pasukan Persia pun bertempur melawan Al-Qa'qa' dan pasukan muslim. Tujuan pasukan muslim ialah untuk melaksanakan rencana dan jebakan. Sebisa mungkin pasukan muslim berjuang menghadapi pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih besar. Dan pasukan Al-Qa'qa' terus berjuang dengan tujuan agar semua pasukan Persia keluar dari benteng, sehingga pasukan muslim dapat menjalankan rencana mereka. Usaha dan perjuangan pasukan muslim seolah-olah lebih besar dari pasukan Persia. Al-Qa'qa' berkomentar tentang pasukan Persia saat itu dengan mengatakan seolah-olah mereka berperang tapi tidak ingin menang. Setelah terjadi pertempuran cukup lama antara pasukan muslim dan pasukan Persia, Al-Qa'qa' pun memberikan aba-aba kepada pasukan muslim untuk mundur ke arah pasukan utama umat Islam.
Pasukan Persia berpikir bahwa semangat juang pasukan Muslim telah habis. Maka pasukan Persia pun melakukan apa yang telah dipikirkan oleh Tulaihah al-Asadi. Pasukan Persia pun muncul dari benteng mereka dan keluar ke arena pertempuran untuk mengepung pasukan Muslim. Maka tidak ada pasukan yang tersisa di dalam benteng kecuali hanya prajurit yang bertugas menjaga pintu-pintu benteng. Tekanan mulai meningkat terhadap Al-Qa'qa' dan pasukannya. Al-Qa'qa' dan pasukannya mundur selangkah demi selangkah agar pasukan Muslim tidak hancur. Situasi tersebut berlanjut. Al-Qa'qa' terus berusaha mengatur barisan, terkadang dia bertempur dan terkadang dia mundur. Dan situasi tersebut terus berlanjut sejak fajar hingga siang. Pasukan Muslim melakukan strategi gerilya. Terkadang mereka memukul dan terkadang mereka mundur. Pasukan Muslim di balik gunung sebenarnya sudah siap untuk bertarung. Mereka menunggu aba-aba dari Nu'man bin Muqrin untuk turun ke medan pertempuran. Namun Nu'man masih menunggu saat yang tepat. Sebagian pasukan sudah meminta Nu'man agar mengizinkan mereka turun ke medan perang. Namun Nu'man melarang mereka. Dia memerintahkan mereka untuk tidak turun ke medan pertempuran sampai matahari terbenam atau sampai angin berhembus dan pertolongan Allah turun. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal tersebut. Angin yang berhembus merupakan pertanda ketenangan yang diturunkan kepada hati umat Muslim, dan angin yang berhembus juga merupakan pertanda turunnya malaikat untuk membantu pasukan Muslim. Al-Qa'qa' dan para pasukannya terus-menerus berjuang melawan pasukan Persia, hingga akhirnya pasukan Al-Qa'qa' yang terus mundur sampai juga ke tempat persembunyian pasukan Muslim. Maka suara takbir pun dikumandangkan dan Nu'man memberikan aba-aba kepada pasukan Muslim untuk turun ke medan pertempuran. Seluruh tentara Islam yang ada di belakang pegunungan pun keluar dan mengepung pasukan Persia. Maka dengan izin Allah pasukan Persia telah jatuh ke dalam perangkap pasukan Muslim. Dan pasukan Persia pun menyadari bahwa mereka benar-benar telah masuk ke dalam perangkap. Maka pasukan Muslim pun bertempur dengan penuh semangat melawan pasukan Persia. Maka terjadilah pertempuran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran yang sangat dahsyat dan menguras energi kedua pasukan. Maka siapa yang paling kuat, siapa yang paling berani, dan siapa yang paling sabar, dialah yang mendapatkan kemenangan dengan izin Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menghadapi pasukan, maka bertahanlah dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, semoga kalian mendapatkan kemenangan. Lembah di Nahawan menjadi saksi terjadinya perperangan yang dahsyat. Darah tertumpah dan suara pedang bersahutan memenuhi lembah Nahawan. Hingga saat panglima perang umat Islam Nu'man bin Muqrin turun dari kudanya dan ikut berjuang dalam pertempuran, anak panah ditembakkan ke arahnya dan dia pun jatuh tersungkur dan wafat sebagai syahid. Maka setelah itu bendera kepemimpinan diambil alih oleh Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah memerintahkan agar kabar kematian Nu'man tidak diumumkan sampai situasi kondusif, agar semangat umat Islam tidak turun dan pasukan Muslim tidak mundur dari pertempuran. Pertempuran terus berlanjut hingga hari mulai gelap, dan saat hari mulai gelap, pasukan Persia mulai mundur. Mereka mulai terdesak dan pasukan Muslim mulai menghabisi pasukan Persia. Hingga pasukan Persia mulai berlarian dan banyak dari pasukan Persia jatuh dan tewas. Jumlah pasukan Persia yang wafat dalam peristiwa Nahawan mencapai 100.000 prajurit atau lebih. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali orang-orang yang kabur ke arah gunung dan kota-kota yang ada di sekeliling medan pertempuran. Salah satu prajurit Persia yang kabur ialah Firzan, panglima perang pasukan Persia. Al-Qa'qa' pun mengejar Firzan bersama pasukannya, hingga akhirnya Al-Qa'qa' dan pasukannya berhasil menemukan Firzan dan menghabisi nyawa panglima perang Persia tersebut. Al-Qa'qa' kemudian juga membuka kota Hamdan dan selanjutnya pulang kembali ke Nahawan menemui Huzaifah binul Yaman dan pasukan Muslim yang lainnya. Pasukan Muslim pun akhirnya dapat memasuki benteng Nahawan dan menguasai harta rampasan pasukan Persia yang jumlahnya sangat besar. Ketika berita kemenangan itu sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar segera bersujud syukur kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas kemenangan yang diberikan Allah dalam perang besar tersebut. Kemenangan besar di Nahawan menjadi pembuka bagi kemenangan-kemenangan umat Islam lainnya di wilayah Iran, sehingga peristiwa Nahawan dikenal dengan peristiwa Fathul Futuh.
pembuka bagi pembukaan-pembukaan lainnya, atau penaklukan bagi penaklukan-penaklukan lainnya. Karena ini merupakan kemenangan yang menjadi pertanda bagi berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Persia di wilayah Iran setelah kekuasaannya berlangsung selama 416 tahun. Peristiwa Nahrawan juga menjadi awal bagi hancurnya pasukan Kekaisaran Persia dan runtuhnya wibawa Kekaisaran Persia. Setelah peristiwa Nahrawan, Kekaisaran Persia tidak lagi menjadi ancaman bagi umat Islam. Hal ini membuat penyebaran Islam di wilayah Persia menjadi lebih mudah dan penyembahan api di sebagian besar wilayah Persia akhirnya berakhir. Bisa dibayangkan betapa lelahnya para pejuang muslim menyebarkan agama Islam hingga akhirnya agama Islam bisa sampai disebarkan ke berbagai tempat di dunia. Dan bisa Anda bayangkan betapa lelahnya kami membuat video ini agar informasi sejarah penting ini bisa tersampaikan kepada Anda dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Maka dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya. Bagikan video ini kepada kawan-kawan Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.